Lur, viral di media sosial video diduga pelantikan pengurus RW 16 Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelantikan tersebut viral karena sangat mewah dan dilakukan di salah satu restoran. Puluhan karangan bunga pun memenuhi area sekitar restoran. Kondisi ini tentu menusuk suasana kebatinan warga Jakarta, terutama daerah Angke yang terdesak oleh pembangunan dengan gaya kapitalis ini. Perlu dicatat bahwa pembangunan kawasan mewah Pantai Indah Kapuk seluas 831 hektar ini dilakukan dengan menimbun rawa-rawa, tambak, dan membabat kawasan konservasi hutan mangrove. Hutan mangrove Angke Kapuk ini sebenarnya sudah dikukuhkan sebagai cagar alam sejak tahun 1939 seluas 1.114 hektar pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kala itu, Belanda merancangnya sebagai daerah penyangga lahan basah untuk menampung masa air pada saat pasang besar dan banjir. Kawasan itu dikenal juga sebagai terminal air kota Jakarta yang diantaranya berperan sebagai tempat pembuangan air ke laut di saat hujan. Ironisnya, pemerintah Orde Baru dulu justru mengabaikan kepentingan publik dan keseimbangan lingkungan, mulai dari pemerintah pusat hingga Pemprov DKI. Pada tahun 1984, Menteri Kehutanan justru memberikan izin tukar guling cagar alam ini ke wilayah Sukabumi dan Cianjur. Lalu meski tanpa analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, Pemprov DKI Jakarta saat itu menerbitkan surat izin penunjukan penggunaan tanah SIPPT yang kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan izin mendirikan bangunan IMB. Patut diduga, pasca pembangunan kawasan PIK, banjir di sekitar wilayah itu kian parah karena muara Angke yang sebenarnya dapat menampung 20 juta meter kubik air akhirnya tidak lagi berfungsi. Banjir dahsyat pun menggenangi sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk hingga bandara. Inilah pembangunan dengan orientasi kapitalisme yang cenderung merusak lingkungan dan tidak menseriusi aspek sustainability, keberlanjutan. Dan sampai hari ini orientasi pembangunan dengan gaya kapitalisme itu terus dilanjutkan. Peace. Beri komentar.